dulu. Oke, setelah itu kita akan membahas soal PMK dulu ya. Saya dulu PMK. Jessica Audrey tolong diadmit Bu Tutut. Nah, saya tadi sudah share ke grup penghubung di mana di situ ada Jessica Audrey. Share-nya apa dan di link YouTube ya, nanti kalian bisa melihat di YouTube lakukan bagaimana step by step-nya. Jadi kita masak satu menu sup dan satu menu main course. Kita membuat kemudian untuk vegetable-nya kita membuat green salad, dan untuk karbonya kita membuat fried saute baby potato. Ya. Nanti untuk bahan-bahan apa saja yang sudah disediakan di sekolah akan di-share paling lambat hari ini atau besok pagi. Kenapa? Karena menunggu kita semua guru-guru ini habis belanja dulu. Dan takutnya kalau kita nge-share listnya sekarang, ternyata di tempat kami belanja barang itu tidak tersedia, berarti kan kalian harus bawa. Jadi tunggu kami selesai belanja, nanti apa saja bahannya yang sudah ada nanti akan kami share. Ya, ini nanti ada beberapa di resep yang sudah saya share, itu saya tulis. Kalau memang dia harus dipersiapkan di rumah, sudah saya kasih keterangan dibuat di rumah. Tapi kalau tidak ada keterangan dibuat di rumah, berarti kalian membuatnya di sini. Ya. Lalu untuk plating saya minta platingannya yang mewah. Dalam arti bukan mahal ya, tapi bagus. Semuanya untuk garnish-garnishnya juga bagus. Kalau nanti untuk piring-piring, kami menyediakan piring-piring di sekolah itu yang standar, putih, bulat. Tapi jika kalian mau membawa sendiri dari rumah yang sesuai dengan konsep kalian, baik PMI, PMK, Kue Indonesia maupun pastry, misal kamu mau membawa piring sendiri sesuai dengan keinginanmu, boleh. Kami persilahkan. Ya, kami persilahkan. Terus untuk display, tolong disesuaikan jika PMI dan Kue Indonesia display bisa mengarah ke pernak-pernik yang Indonesia. Tapi kalau memang untuk PMK dan pastry bisa menggunakan tema-tema Eropa atau mungkin tema-tema yang bukan membawa etnik Indonesia. Begitu, Bu, apakah nanti bisa kami untuk platingannya, garnisnya, misalnya kamu mau pakai baby carrot, untuk mau pakai cherry, tomato cherry, boleh, ya, boleh, nggak apa-apa. Terus di sini nanti untuk pan fried saute baby potato, tolong beli kentang yang kecil-kecil tuh loh, Nak. Tahu toh? Yang kecil-kecil mini-mini, baby potato, baby kentang yang kecil-kecil itu. Beli itu. Kemudian untuk green salad, di sini resepnya itu mix lettuce, itu di mana namanya, di market atau mungkin di supermarket sudah satu kantong, itu isinya macam-macam. Lettuce-nya sudah beberapa macam. Silakan itu dibeli. Kemudian kalau itu isinya kalian mau join dengan teman, boleh, silahkan. Kemudian ada di sini di resep itu kalian membawa red onion itu bawang merah, tetapi onion atau bombay, bawang bombay, tapi yang warnanya merah. Ya, di supermarket ada bawang bombay, tapi itu juga kalian boleh join. Beli satu untuk berdua juga boleh. Ya, jadi tidak harus kalau kamu mau beli sendiri ya enggak apa-apa. Cuman maksudnya kalau kamu mau join ya bisa. Kemudian untuk sup
ya. Saya minta pakai fresh mushroom, champignon, kemudian untuk krutong, kalau krutong kalau sup boleh ya, kalau itu lawar tapi ya. Bu, ngelek Bu. Bu, bisa diulangi Bu? Sama sekali nggak kedengaran. Baru sampai yang presentasi. Sampai apa ya yang terakhir tadi? Fresh mushroom. Oke, fresh mushroom. Oke, kalau untuk sup kalian mau menambahkan krutong atau garlic bread boleh. Ya, kalau garlic bread ya pakai French bread. Kalau mau pakai krutong yang pakai roti tawar bisa, tapi yang bentuknya lebih panjang supaya bisa ditangkring non di atasnya sukap. Ya, boleh. Lalu kalau yang untuk green salad di situ ada tulisan krutong, itu opsional ya. Kamu boleh pakai, boleh tidak. Kalau mau pakai ya berarti krutongnya lebih kecil, kotak-kotak seperti dadu potongannya. Kalau mau dicampurkan. Tapi kalau tidak ya enggak masalah. Ya, ini dibuat di rumah, tidak dibuat di sekolah. Kalau untuk krutong-krutongan. Ya, lalu untuk chicken golden blue itu saya kalau mau beli satu pak itu bisa untuk 3 sampai 4 orang bisa join juga ya. Kan lumayan. Terus kalau beli parsley misalnya mau itu kan harus beli minimal 1 ikat. Nah, 1 ikat itu bisa dipakai 1 kelas cukup. Oke, untuk PMK ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Untuk resep nanti akan di-share atau gimana Bu? Ada pertanyaan? Langsung lanjut itu. Jadi Audrey. Mendat. Nggak iso. Halo nak, dengar suaranya Bu Siska? Kurang jelas Bu. Jelas. Sampai di mana nak? Kamu sampai di mana? Yang putus-putus tadi Bu Siska ngomong. Halo. Yang apa? Koneksi internet tidak stabil. Yang apa nak? Yang sampai parsley itu tadi. Oh ya parsley. Oke ya sudah berarti sampai di situ. Terus saya tanya untuk PMK apakah ada pertanyaan? Jessica Audrey Bu Tutut bisa di-admit? Untuk PMK ada pertanyaan, kalau tidak ada langsung lanjut ke PMI ya dengan Bu Tutut. Atau Bu Agnes, boleh Bu Agnes? Ya, terima kasih. Dari TV1 kemarin ada beberapa pertanyaan sudah terjawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi supaya kawan-kawannya paham? Sepertinya sudah paham semua, Bu Siska. Baik, terima kasih Bu Siska. Oke, kalau gitu lanjut dengan Bu Tutut ya. Terus mari. Halo, selamat pagi semuanya. Oke Bu. Ya,
Saya nggak akan panjang lebar ya, saya hanya ingin menjelaskan mengenai gini. Saya untuk resep itu kan saya pakai untuk appetizer sama main course. Ya, appetizernya kita pakai selat Solo ya, nanti prakteknya bikin selat Solo. Kemudian yang main course-nya nanti ada ayam. Sebentar. Untuk main course-nya kita akan praktek bikin garang asem, kemudian nasi putih, tempe mendoan, sambal bajak, sama kerupuk uyel. Kerupuk uyel itu yang warnanya putih itu loh ya, yang warnanya putih yang biasanya di warung-warung itu loh, Nak. Tuh. Terus kemudian untuk yang nasi putih, terus kemudian sambal bajak sama kerupuk uyel itu bawa ke sini sudah matang. Ya, bawa ke sini sudah matang. Ya, terus kemudian untuk selat Solo ini vegetable-nya itu dipotong-potong aja atau dibiarkan utuh juga enggak apa-apa. Ya, kalau misalnya nanti plating kalian misalkan wortelnya mau baby carrot juga enggak apa-apa. Karena kalau baby carrot nanti platingnya lebih bagus. Itu ya. Dari kalau kalian nggak bisa bentuk jardinier, kalian bawa baby carrot aja. Ya, atau kalau nggak gitu, kalau mau potongan jardinier, dipotong jardinier yang ukuran sesungguhnya dari rumah. Ya, kemudian untuk kentang ini kalian bisa pakai baby potato ataupun kalian pakai kentang yang utuh yang besar. Ya, untuk potongannya nanti kalian boleh pakai wedges. Kalau wedges pakai kentang yang kecil, ya jadi baby potato. Ya, kalau dipotong wedges. Tapi kalau untuk potongan jardinier, silahkan kalian pakai kentang yang ukurannya besar. Ya, kemudian itu nanti tolong direndam air ya, Nak ya. Direndam air bawa ke sini. Ya, jadi belum matang. Kalau mau direbus dulu sebentar juga enggak apa-apa supaya tidak browning. Ya, kalau browning nanti jelek ya teksturnya. Kemudian untuk selat Solo ini sudah saya catat di situ apa saja yang harus kalian bawa ya. Untuk bahan kering nanti akan kami share setelah kami belanja. Begitu ya. Untuk dagingnya nanti beli di pasar itu yang lulur dalam. Ya, lulur dalam. Kemudian jangan lupa untuk performance ya, yang pertama mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Bagi yang cewek topinya warna putih, yang cowok topi warna hitam. Ya, kemudian baju chef lengkap, ada dasi, terus kemudian pakai apron, celana kain ya, tidak boleh memakai celana jeans atau celana senam atau training, tidak boleh. Celananya celana kain supaya kalian leluasa dalam bergerak. Kemudian sepatunya pakai safety shoes. Ya. Safety shoes tidak usah beli yang terlalu mahal, ya. Kalau memang misalnya sangat amat terpaksa untuk yang pertama kali ini, bolehlah. Kami akan kasih kelonggaran untuk yang pertama kali ini. Tapi untuk selanjutnya tidak ada, karena itu akan digunakan pada saat kalian OJT. Gitu ya, Nak, karena sudah kelas 11 mau persiapan OJT. Ya, kemudian untuk serbet kalian bawanya 2, serbet kain sama kanebo. Ya, kanebonya kalian kalau bisa bawanya 2. 1 untuk ngelap yang kotor-kotor kayak kompor, terus meja kerja. Yang satunya untuk ngelap alat hidang kalian setelah dicuci. Ya, terus kemudian kalau plating kalian boleh membawa tisu. Ya, bawa tisu. Kalau hand glove di sini ada hand glove. Kalau misalnya kalian nggak punya, di sini nanti ada. Ya, terus kemudian untuk plating, untuk display, karena displaynya ini masakan Jawa Tengah, jadi untuk pernak-pernik displaynya harus yang bernuansa Jawa Tengah. Begitu ya, harus yang bernuansa Jawa Tengah. Nanti displaynya akan ditaruh di meja kalian masing-masing. Ya, waktu praktek hanya 2 jam. Waktu praktek hanya 2 jam itu beserta displaynya. Ya, jadi kalau saya prakteknya hanya 2 jam beserta displaynya. Jadi semuanya sudah clean. Terus gimana Bu caranya? Kalian harus mentaati apapun yang ada di catatan saya. Ya, kalau disuruh bawa dari rumah sudah dipotong, ya bawa ke sini sudah dipotong. Ingat bawa hanya 1 porsi. Yang membawa lebih dari 1 porsi, nilainya akan saya kurangi. Bu, kalau kentang boleh nggak Bu saya pakai 1 oto? Boleh. Kan itu lebih dari 1 porsi Bu, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang lain lebih dari 1 porsi semua, maka nilainya akan saya kurangi. Maksudnya di sini adalah 1, untuk menghemat waktu, yang kedua supaya kalian
tidak terlalu berat untuk membawa bahan itu. Belanjanya juga supaya tidak terlalu mahal. Kalau misalnya mau patungan sama teman, boleh enggak, Bu? Boleh. Tapi dengan catatan sudah dibagi di rumah. Di sekolah tinggal ngasihkan aja. Paham ya, Nak? Terus kemudian dilarang membawa plastik untuk tempat makanan. Jadi, ini mestinya plastik kiloan ya. Jadi ke sini bahan-bahan kalian sudah ditaruh di tepak-tepak makan. Beli aja yang murah, yang 1000-an kan ada ya. Yang 1000, yang 1500 kan banyak itu. Yang itu dipakai seterusnya. Kalau di sini seperti biasa nanti akan kami berikan box bumbu ya. Terus kemudian alat-alat juga seperti itu. Alat kalau kalian mau membawa dari rumah boleh. Ya, karena ini kreativitas kalian juga akan diperhitungkan. Ya, nanti apabila ini nanti juga penilaiannya akan dijadikan acuan untuk kalian ini OJT. Ya, jadi sudah di grade. Ya, kalian nanti masuk ke grade berapa? Begitu ya, Nak. Bukan hanya ini aja sih sebenarnya. Nanti setiap praktek juga kita akan grade. Ya, grade ini bisa naik turun ya. Nanti pada akhirnya kita rata-rata. Si A ini akan masuknya kemana? Jadi begitu ya. Tidak boleh asal-asalan. Ya, itu untuk praktek di masakan Indonesia. Kemudian bumbu juga begitu. Kalau di situ disuruh menghaluskan, dihaluskan. Kalau ada yang belum jelas, nanti boleh menghubungi saya. Tapi saya tidak mau dihubungi pada saat malam-malam, misalnya jam 10, jam 9. Tolong ya, kita juga butuh istirahat, kalian juga butuh istirahat, ibu pun juga butuh istirahat. Ya, jadi mohon maaf kalau yang chatnya malam di atas jam 9 ataupun malam saya tidak bales, berarti saya memang lagi repot, atau kalau nggak gitu saya sudah istirahat. Begitu ya. Jadi boleh kalian mengingatkan ketika pagi hari. Ya mungkin ibu lupa menjawab atau gimana. Tapi kalau untuk praktek saya tidak akan menerima konsultasi malam hari sebelum kalian praktek di hari H. Jadi misalnya tanggal 10 kalian praktek, tanggal 9 malam saya tidak akan menjawab apapun pertanyaan dari kalian. Ya, kita harus mulai bersikap disiplin. Ya, Nak ya. Jadi apapun informasinya harus dibicarakan, harus diomongkan sebelumnya. Jadi waktu kalian hanya tinggal hari ini sama Sabtu besok untuk bertanya. Ya, kalau minggu sudah malam, perencanaan membawa bentuk semua mapel, perencanaannya print out. Dibawa ketika kalian datang ke sekolah. Ya, jadi bawahnya itu perencanaan praktek, terus kemudian checklist bahan seperti biasa, sama name tag kartu menu. Ya, name tag-nya nanti akan pakai di meja kalian masing-masing ketika sesi pemotretan. Ya, ini nanti akan dibuat portofolio kalian. Jadi setiap kalian praktek harus ada dokumentasi, kemudian nanti di akhir semester itu akan di print out, dimasukkan ke album, satu kelas satu album foto. Ya, satu kelas satu album foto. Itu namanya portofolio. Beserta nanti perencanaannya. Jadi perencanaan foto-foto dibendel jadi satu. Ya, begitu ya. Jadi nanti ada album, terus kemudian ada perencanaan praktek. Itu ya, Nak ya. Semua mapel juga nanti akan foto-fotonya akan dimintai. Ya, jadi nanti bisa patungan untuk beli album. Ya, kalau fotonya boleh di print pas kalian setelah selesai di akhir-akhir sebelum PAS ya, sebelum PAT ya, PAT ya, PAS ya Bu Sis ya, PAS itu akan dikumpulkan. Itu syarat untuk ini tugas akhir di kelas 11. Begitu ya, jadi displaynya harus bagus ya. Itu nanti akan kita jadikan acuan ketika kalian misalnya Bu, saya hasilnya kayak gini, kok saya dimasukkan ke hotel yang bintangnya bintang 3 misalnya. Ini hasil praktek saya seperti ini loh Bu, saya masuknya di grade ini loh Bu, begitu. Ya, tidak menutup kemungkinan kalian yang masih belum bisa itu akan masuk di bintang 5. Karena kenapa? Dengan seiring berjalannya waktu, ya grade itu kan naik turun. Ya, Nak ya, mungkin kalian sekarang masih belum bisa. Nanti di praktek selanjutnya kalian bisa. Praktek selanjutnya pun kalian harus lebih besar. Gitu ya.
Terus kemudian saya juga ingin mengingatkan kalian ya, Bapak Ibu guru di sini kalian sudah tahu ya, guru tata boga itu semuanya disiplin ya memang ya nak ya. Kita di sini harus membiasakan diri hidup berdisiplin supaya nanti pada saat kalian UJT pun kalian akan terbawa sikap disiplin itu. Karena tuntutan industri itu lebih kejam daripada di sekolah. Begitu ya. Jadi misalnya gini, ya kita ambil salah satu contoh ya, misalnya gini, kalian diingatkan pada saat kalian praktek, enak ini kurang ini itu loh, kayak seperti itu gambaran ya nak ya, gambaran buat kalian ya. Jadi jangan merasa aduh aku nggak bisa, jangan merasa gitu, enggak, kalian bukan nggak bisa, tapi kalian masih dalam proses ya, dalam proses begitu ya. Kalau kalian nanti terbiasa, saya yakin di tempat UJT nanti kalian akan lebih terbiasa lagi gitu ya. Mulai sekarang dibiasakan hidup disiplin ya, tidak ada baper-baperan ya. Terus kemudian kalau ada apapun itu, permasalahan apapun itu, tolong dikomunikasikan, gitu ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu ya nak ya. Oke, mungkin dari Ibu seperti itu. Ini ya sudah. Ini lanjut ke Pak Ferry ya nak ya. Sebentar lanjut ke Pak Ferry. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kelas 11 TB1. Ya. Minta tolong ya, hari ini saya akan melihat hasil ini ya, rekapan yang diberikan oleh Rahel pada saya. Ya, halo, baik. Dengar suara saya? Tadi saya menerangkan sampai mana ya? Dengar Pak, Soalnya baru sekarang jelas Pak. Ya, saya ulangi Putus-putus Pak lagi dari tadi Pak. ya. Saya pindah ruangan lagi. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi. Nanti saya akan merevisi hasil dari resep kalian untuk topping dan fillingnya segera mungkin. Kemarin saya sudah dikasih dengan Rahel ya, nanti saya ACC, yang ada salahnya langsung saya ganti, nanti kalian langsung konsultasi dengan saya ya. Bila mana itu sudah oke, lalu kalian silakan membuat perencanaan ya. Perencanaannya untuk resep bahan bakunya saya yang akan memberikan, resep pie-nya, resep susnya atau iklimnya saya akan memberikan, langsung kalian mengikuti. Ya, mengikuti petunjuk dari saya cara membuatnya itu ya. Nanti untuk topping-toppingnya nanti dibuat sebagus mungkin ya, jangan yang simpel-simpel ya, dibuat yang menarik sebagus mungkin. Ya, contohnya yaitu ada rakwelin ya kan. Kita menggunakan itu semuanya sehingga nanti ketika kalian mendisplay tampak cantik ya. Untuk piring displaynya nanti bisa menggunakan yang ada di sekolah. Bila ingin lebih bagus, silakan membawa sendiri. Kemarin saya sudah menginfokan bisa menggunakan yang dari batu alam, bisa menggunakan dari telenan ya. Telenan bukan telenan yang ada di rumah loh ya. Bisa membeli telenan yang bulat kayak atau yang bentuk persegi, terserah kalian. Ya, tidak harus menggunakan piring putih, boleh warna hitam, tapi jangan piring yang bercorak ya. Oke, selanjutnya bahan-bahannya nanti kita share hari ini atau besok pagi kita share. Hari ini kita akan membelanjakan hampir 90% bahan kita siapkan untuk bahan. Oke. Terus ini ya, untuk
cetakan pai ya. Untuk cetakan pai di sekolah hanya ada sedikit ya. Bila mana sekali datang ada 13 anak, cetakan ini kita bagi sama rata. Jadi satu anak hanya mendapatkan 5 bijian kurang lebih ya. Jadi mungkin yang punya cetakan pai kecil-kecil silakan untuk membawa sendiri ya. Soalnya cetakan pai saat ini bentuknya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang bergerigi ya kan, ada yang memanjang, itu untuk cetakan pai. Mungkin kalian tanya, Pak, cetakan pai-nya ukurannya berapa? Ukurannya nggak usah gede-gede, ukurannya biasanya 7 sampai 6 sentian. Ya, ada yang 5 senti juga kecil-kecil, mini-mini. Belinya di mana? Di toko bahan kue itu biasanya jualan, di toko peralatan atau gerabah itu biasanya juga jualan ya, tidak harus beli online. Oke. Saya ulang lagi, di sekolah untuk cetakan pai hanya sedikit. Yang punya cetakan pai silakan dibawa. Karena apa? Nanti kita bikin pai-nya, sekali bikin hasil jadinya lebih dari 10 biji ya. Jadi nanti kalau menggunakan peralatan sekolah, nanti otomatis tidak akan muat semuanya. Jadi nanti daripada menunggu kita bisa kalian bisa menggunakan peralatan atau cetakan pai masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu untuk iklir ya, untuk iklir atau sus ya. Nanti kalian penyajiannya untuk iklir dan sus, penyajiannya tidak boleh kosongan bagian atasnya, dan bagian atasnya harus ada hiasannya. Misalnya bagian atasnya sus harus dikasih dengan topping ya. Toppingnya yaitu semacam topping roti boy gitu ya, dengan menggunakan rahwelin ya. Terus selanjutnya untuk iklirnya bisa dicelup dengan glaze atau coklat atau dikasih hiasan buttercream di bagian atasnya. Untuk buttercream saya tidak menyediakan ya, silakan dibawa mandiri untuk buttercream. Baik, dari pastry ada yang ditanyakan? Bagaimana untuk pastry, ada yang ditanyakan? Resep nanti nggak usah dirubah-rubah ya. Resep dari saya sudah baku, tidak usah dikali 2 atau dikali setengah atau ambil setengahnya, tidak. Satu resep itu harus digunakan semuanya ya. Kami juga sudah menyediakan timbangan. Bila kalian membuat timbangan ya silakan sih. Kami di sekolah ada 6 timbangan sudah ya. Nanti gantian boleh. Bahan apa saja yang dipersiapkan di rumah ya? Untuk fillingnya seperti buah-buahan ya kan. Yang kalian menggunakan buah atau kalian menggunakan isian gurih bisa menyiapkan terlebih dahulu di rumah ya. Bisa di blending terlebih dahulu dengan menambahkan air gula atau menggunakan madu boleh ya. Jadi nanti ada rasanya. Baik, TB1 ada yang ditanyakan untuk pastry, silakan bertanya daripada kalian bingung nanti ya. Gimana TB1 ada yang ditanyakan? Bingung? Bingung TB1? Silakan direspon. Aman, Pak. Jangan ngantuk. Iya, silakan tanya, nggak apa-apa. Enggak, sudah jelas. Beneran sudah jelas. Mungkin belum. Ingat ya, semua bahan